Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Bulan Ramadan, pada bulan itu diturunkan Al-Quran sebagai sumber petunjuk hidup untuk seluruh manusia. Al-Quran itu memuat penjelasan-penjelasan dari petunjuk dan berfungsi sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maka orang-orang yang berada di tempatnya pada bulan Ramadan hendaklah berpuasa, dan orang-orang yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan jika tidak berpuasa wajib mengganti puasa itu pada hari-hari yang lain sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu. Begitulah Allah memberi kemudahan untuk kamu sekalian, dan Allah tidak ingin kamu mendapatkan kesulitan. Maka sempurnakanlah bilangan Ramadan itu secara penuh dan agungkanlah Allah Tuhanmu berdasarkan petunjuk yang sudah diberikannya kepadamu. Mudah-mudahan kamu sekalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Sekali waktu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, ya Tuhanku, banyak dari kalangan umatku itu yang tidak peduli terhadap Al-Quran. Bapak-bapak kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan, ibu-ibu yang berbahagia, ayat Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-185 dan Al-Furqan surah 25 ayat ke-30 yang dibaca tadi setidaknya memberi informasi kepada kita. Yang pertama, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu Allah turunkan pada bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan itu disebut juga dengan Syahrul Quran. Bukan hanya sekedar Al-Quran yang Allah turunkan pada bulan Ramadan, bahkan termasuk juga suhuf Nabi Ibrahim, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil ke Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Seluruhnya itu Allah turunkan pada bulan-bulan Ramadan. Lalu Allah mengatakan lagi bahwa Al-Quran itu fungsinya untuk manusia adalah hudal linnas, yakni sebagai sumber petunjuk untuk manusia menjalani kehidupan agar dia benar-benar selamat di dunia dan selamat di akhiratnya.
Dan dengan Al-Quran itu pula lah manusia itu hidup mampu membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang haram. Lalu melalui ayat kedua disebutkan bahwa pengaduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, bahwa ternyata banyak di kalangan umat Nabi Muhammad itu yang tidak peduli terhadap Al-Quran. Inilah barangkali persoalan-persoalan penting yang perlu mendapat kajian renungan oleh kita bersama. Sebuah pertanyaan kita ajukan untuk diri kita sendiri, kita jawab untuk diri kita sendiri. Telahkah kita sesungguhnya mampu menjadikan Al-Quran itu sebagai dasar dalam kehidupan kita, sebagai falsafah hidup minallah, fillah, dan ilallah? Kita ini dari Allah Subhanahu wa taala, kita hidup sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kita bercita-cita sesuai ketentuan Allah, kita wujudkan cita-cita itu sesuai pula dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka tak kala Allah Subhanahu wa taala dalam surat 29 Al-Ankabut ayat ke-45 mengatakan, utlu ma uhya ilaika minal kitab. Bacalah olehmu Al-Quran yang sudah diwahyukan kepada kamu. Wa aqimis shalah, kamu laksanakan ibadah sholat itu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menjauhkan orang itu dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Artinya bahwa sesungguhnya secara ritual dan seremonial, sholat yang kita lakukan itu berawal dengan ucapan takbir, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan Allah dan Rasul, berakhir dengan ucapan salam. Salat kita selesai secara ritual, tetapi sesungguhnya salat belum sampai ke apa yang dimuat oleh ibadah salat itu, tanha anil fahsya'i wal munkar. Pertanyaan inilah sesungguhnya oleh kita bersama yang kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati dan tidak teliti, bahwa sesungguhnya kehidupan beragama itu untuk hal-hal yang bersifat ritual dan seremonial itu sesungguhnya kehidupan yang juga sudah cukup menggembirakan. Bahkan kita sudah cukup bergembira, kadang-kadang antara senyuman dan tangisan, kadang-kadang antara ketawa dan berduka cita, kadang-kadang antara tertawa dan berair mata. Kenapa kita bisa mengatakan begitu? Tidak mungkin tidak, bahwa sesungguhnya dalam kehidupan ini kita lihat bahwa di mana-mana masjid besar-besar bersih-bersih, jamaahnya banyak, pengajiannya bercorak ragam. Bulan Ramadannya orang banyak, Idul Fitrinya ramai, Idul Adhanya melimpah, korban banyak, haji umrah banyak, MTQ setiap tahun. Itu adalah bahagian-bahagian pengamalan agama, kehidupan beragama secara ritual dan seremonial. Tetapi apa yang terjadi? Tak kalah di tengah-tengah enaknya kehidupan ini, tahu-tahu minyak goreng hilang di pasaran. Di mana-mana terjadi antrian panjang, dari yang kecil, yang dewasa sampai yang tua, dari anak-anak, ibu-ibu, dan ada yang menyusui anak, ada yang bawa keadaan hamil, ada yang sakit. Antrian untuk mendapatkan 2 kantong minyak goreng itu, ada yang terjatuh, ada yang pingsan, bahkan konon ada yang meninggal. Untuk apa? Untuk mendapatkan 2 bungkus minyak goreng. Lalu apa yang dilaporkan oleh Bapak Satgas Pangan Polri, Bapak Irjen Polisi Helmi Santika, kelangkaan migor bukan terjadi karena kurangnya pasokan, tetapi kelangkaan migor lain tidak adalah terjadi karena aksi beli borong oleh para the end user. Apa artinya? Tak kalah migor itu harus dilempar ke tengah-tengah konsumen, ada otak-otak kapitalis, otak-otak Yahudi dengan modal besar membeli sebanyak-banyaknya lalu mereka simpan. Apa tujuannya? Dalam ekonomi kapitalis, otak Yahudi itu hukum yang dipakai adalah tak kalah barang sedikit, permintaan banyak, harga melonjak.
Inilah yang 14,5 abad lampau dilakukan pengawasan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa melakukan aksi borong yang disebut dengan ihtikar. Rasul mengatakan manih takaro fahuwa khatiun. Orang-orang yang melakukan aksi borong ihtikar itu adalah para pendurhaka. Jika itu, kata Rasul, dilakukan selama 40 hari, untung besar yang didapatkannya, kekayaan melimpah yang diperolehnya, seluruhnya disedekahkannya, kata Rasul, tidak akan mampu untuk menghapus dosa beli borong yang sudah dilakukannya, karena dia telah merusak tatanan ekonomi, telah merusak keadaan kehidupan beragama masyarakat. Untuk itulah Umar Ibn Khattab selalu melakukan pengawasan kota-kota Madinah. Apa kata Umar bin Khattab? La yabi' fi sukina illa man yufaqahu. Tidak boleh ikut berdagang di kota kita ini kalau orang itu tidak paham agama. Wa illa akala riba sya'am abad. Karena kalau tidak paham agama ikut berdagang di kota kita ini, mereka akan memakan riba sengaja atau tidak, tahu atau tidak. Kenapa? Karena mereka tidak peduli. Yang penting yang mereka cari adalah keuntungan besar. Kalaupun para konsumen rugi seketika, tapi para konsumen jauh masih beruntung bahwa dia rugi seketika, paling-paling selama hidup di dunia dia rugi, di akhirat dia akan tetap beruntung. Tetapi yang paling malang adalah orang-orang yang tidak mengerti agama, yang mencari kekayaan dengan cara yang menyimpang. Kalaupun dia beruntung di dunia, untung itu adalah sebentar, untung itu adalah palsu, untung itu adalah semu. Nanti di akhirat kelak dia wajib membayar kerugian semua orang yang sudah dirugikannya di dunia. Untuk itulah Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah mengatakan bahwa tak kala berbicara tentang imamah, negara itu dibentuk, pemimpin itu dipilih, pejabat itu diangkat, kata beliau lain tidak adalah untuk tugas fungsi kenabian, memelihara agama dan memelihara negara. Mudah-mudahan dalam peran apapun kita, bahwa tak kala Allah mengatakan kepada kita aqimi sholat, kita laksanakan sholat itu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat menjadikan orang jauh dari yang keji dan yang munkar. Mudah-mudahan kita bersama benar-benar telah terjauh dari yang keji dan yang munkar. Wassalata batiyah wasiyama batilaan li ikhlasil khalqi. Allah bebankan pula puasa kepada manusia agar benar-benar teruji keikhlasan dalam jiwanya untuk menjalani kehidupan ini. Harapan kita bersama, mudah-mudahan kehidupan beragama secara ritual dan seremonial berjalan secara baik, mengembirakan dan mampu membentuk perilaku sehingga cahaya iman dan Islam yang rahmatan lil alamin itu tidak dibalut oleh kabut kebatilan, kebahilan, sehingga cahaya iman yang rahmatan lil alamin itu hendaknya benar-benar kita rasakan dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.